Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Fidi Humaira dengan NIM 22002250 dari sesi 123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku tentang manajemen pendidikan, di mana terdiri atas beberapa bab. Yang pertama itu ada bab 1, di mana bab 1 itu terdapat pengertian dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas dan pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Menurut Surya Subroto, manajemen pendidikan mempunyai pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan itu merentang dari tujuan yang sederhana sampai dengan tujuan yang kompleks, tergantung lingkup dan tingkat pengertian pendidikan mana yang ingin dimaksud. Lalu, manajemen pendidikan mengandung proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, beberapa lama, dan berapa orang yang diperlukan. Perencanaan itu dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Lalu ada Lalu ada tujuan manajemen pendidikan, di mana menurut Usman, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan sebagai ada beberapa tujuan. Yang pertama itu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua itu ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga pendidikan kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Lalu ada proses manajemen, di mana itu ada merencanakan. Merencanakan pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan dikelola, dan teknik metode yang dipilih untuk digunakan. Lalu mengorganisasikan, yaitu mengatur, mengalokasikan, mengorganisasikan eh, sumber daya, diantaranya ada anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada memimpin. Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsi dengan baik. Lalu yang keempat itu ada mengendalikan, di mana mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai dengan tujuan secara efektif dan efisien. Baik, sekian nih. Selanjutnya, bab 2 ada manajemen peserta didik, di mana itu ada pengertian peserta didik menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Asakabul, Kiram, dan dalam Mustari 2017, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Lalu ada tujuan dan fungsi manajemen pendidikan, manajemen peserta didik. Lalu di sini ada tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua,
menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga itu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu ada fungsi manajemen peserta didik yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas. Di mana kemampuan ini lebih fokus ke kecerdasan, bakat, dan kemampuan lainnya. Lalu ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, di mana itu sekolah dan lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, itu tersalurkan kepada hobi dan kesenangan. Lalu ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Di sana terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani siswa sehingga sejahtera dalam hidupnya. Lalu ada ruang lingkup manajemen peserta didik, di mana perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru merupakan orientasi untuk peserta didik. Menurut Sudarwan Dhani menjelaskan bahwa secara umum manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Lalu ada pencatatan prestasi belajar. Di sini ada buku daftar nilai, di mana buku daftar nilai ini buku pertama yang digunakan untuk nilai hasil belajar yang diperoleh langsung dari kertas pekerjaan ulangan atau hasil ujian lisan. Lalu ada buku ledger, di mana buku kumpulan nilai. Lalu yang terakhir buku lapor. Sebuah buku yang memuat hasil belajar siswa selama siswa tersebut mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang manajemen kurikulum. Di sini ada pengertian menurut Ari Kunto. 2017, manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Lalu menurut Dakir, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu ada riwayat dan pergantian kurikulum dari masa ke masa. Pertama itu ada pada zaman penjajahan Belanda, yang kedua pada zaman penjajahan Jepang, yang ketiga mulai pada zaman proklamasi kemerdekaan, yang keempat itu ada kurikulum tahun 1947, yang kelima kurikulum tahun 1952, yang keenam kurikulum tahun 1968, yang ketujuh kurikulum tahun 1975. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1984 dan 1994, lalu ada kurikulum tahun 2004 dan 2006, dan ada kurikulum tahun 2013, dan yang terakhir kurikulum Merdeka Belajar. Lalu ada penyusunan kurikulum berorientasi pada tujuan. Itu tujuan diadakan evaluasi ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait dengan pendidikan di Indonesia, agar tujuan pendidikan yang akan direncanakan melalui rencana pembangunan 5 tahun yang dimulai tahun 1969 bisa tepat sasaran. Dari penilaian besar-besaran di seluruh Indonesia tersebut, diketahui bahwa ada 4 permasalahan besar, yaitu kuantitas, kualitas, relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Lalu ada kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Kedudukan kurikulum dalam proses pembelajaran merupakan unsur yang sangat penting, bahkan paling penting dalam pembelajaran. Unsur lain seperti alat pelajaran, alat peraga, gedung sekolah, serta unsur pendukung yang lain seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain berperan sebagai membantu untuk lancarnya proses pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh siswa sehingga prestasi siswa dapat maksimal. Lalu ada pengorganisasian kurikulum. Di sini ada 3, yaitu kurikulum terpisah. Kurikulum disebut demikian karena dalam pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah. Lalu ada kurikulum berkolerasi, yaitu penyatuan 2 atau 3 mata pelajaran menjadi satu. Lalu yang terakhir itu ada kurikulum terpadu. Menurut Nasution, kata
terpadu yaitu unit dengan integrasi maksudnya perpaduan. Eh, Lalu ada teori pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada tahap satu, desain atau merancang. Yang kedua ada merencanakan. Yang ketiga melaksanakan. Tahap keempat mengevaluasi. Lalu ada kurikulum muatan lokal, di mana kurikulum muatan lokal merupakan hasil penelitian selama 8 tahun yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional. Setelah melalui percobaan penerapan di beberapa provinsi, akhirnya KML dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah. Tujuan kurikulum muatan lokal dapat diajarkan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya ada bab 4 yaitu manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana menurut Mulyono 2008 mengartikan manajemen kepegawaian adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompetensi, dan pemeliharaan terhadap kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi seefisien dan seefektif mungkin. Kebutuhan para pegawai dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dan produktivitas kerja dapat meningkat. Lalu ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Mulyasa 2017, manajemen tenaga kependidikan mencakup eh, perencanaan pegawai, di mana merupakan kegiatan untuk menentukan kegiatan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Lalu ada pengadaan pegawai. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga baik jumlah maupun kualitasnya. Lalu ada pembinaan dan pengembangan pegawai, di mana penempatan tenaga pendidik dan kependidikan berkaitan eh, dengan kecocokan seorang dengan jabatan yang akan dipegang dan tugas yang akan dilaksanakan. Lalu ada promosi dan mutasi pegawai. Untuk pegawai negeri sipil, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Lalu ada pemberhentian pegawai, merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Lalu kompetensi, di mana merupakan balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat diberikan dalam bentuk uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Lalu ada penilaian pegawai. Penilaian tenaga kependidikan difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Lalu ada eh, lalu bab limanya yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, dan efektif. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, tata tertib, dan sebagainya. Lalu ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini ada hasil perencanaan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan dan dalam pelaksanaan dan pengendalian, bahkan penilaian untuk perbaikan selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan baik dengan memperhatikan persyaratan dan perencanaan yang baik dalam kegiatan perencanaan sarana dan prasarana. Lalu ada pengadaan sarana dan prasarana, di mana pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya. Lalu ada pengaturan sarana dan prasarana pendidikan, di mana ada 3, yaitu inventarisasi, merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana yang secara teratur, tertib, dan lengkap, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lalu ada penyimpanan.
Kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Lalu pemeliharaan. Proses pendidikan sangat memerlukan sarana dan prasarana. Sementara itu, sarana dan prasarana akan mengalami penyusutan kualitas dari waktu ke waktu. Lalu ada penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai proses pendidikan demi mencapainya tujuan pendidikan. Ada dua prinsip menurut Depdiknas 2008 yaitu harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Di mana prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Sedangkan prinsip efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang. Lalu ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventarisasi karena sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran sekolah. Lalu ada jenis-jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu habis tidak dipakai, yang kedua bergerak tidaknya pada saat digunakan, yang ketiga ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Lalu ada pentingnya sarana dan prasarana. Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Selanjutnya ada bab 6, yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Di sini secara terminologi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seseorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi, serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan diartikan sebagai cara pemimpin orang yang memimpin, pimpinan adalah hasil memimpin, dan memimpin adalah mengetuai atau mengepalai. Pengertian lainnya menurut Karyadi adalah memproduksi dan memancarkan pengaruh terhadap kelompok-kelompok orang-orang tertentu sehingga mereka bersedia untuk berubah pikiran, pandangan, sikap, kepercayaan, dan sebagainya. Lalu ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transaksional, didasarkan pada bentuk perdagangan satu sama lain. Yang kedua transformasional, difokuskan pada perubahan. Yang ketiga, kepemimpinan spiritual, yaitu menonjol aspek nilai sikap dan perilaku untuk memotivasi diri dan orang lain secara intensif, sehingga mereka memiliki rasa spiritual dengan panggilan jiwa, bukan panggilan kerja. Lalu, kepemimpinan pembelajaran merupakan upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik, yang akhirnya dapat memperbaiki prestasi belajar siswa. Lalu kepemimpinan kewirausahaan, yaitu proses menciptanya kewirausahaan dan menginspirasi tim untuk mencapai visi secara cepat dalam lingkungan yang tidak menentu. Lalu ada peran kepala kepemimpinan.
Yang pertama itu melibatkan para guru dan seluruh staf dalam aktivitas penyelesaian masalah dengan menggunakan metode ilmiah, prinsip-prinsip mutu statistik, dan kontrol proses. Lalu yang kedua memilih untuk meminta pendapat mereka tentang berbagai hal dan tentang bagaimana cara mereka menjalankan proyek atau dan tidak sekedar menyampaikan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Yang ketiga, menyampaikan sebanyak mungkin informasi manajemen untuk membantu pengembangan dan peningkatan komitmen. Yang keempat, menanyakan pendapat staf tentang sistem dan prosedur mana saja yang menghalangi mereka dalam menyampaikan mutu kepada pelanggan, pelajar, orang tua, dan partner kerja. Lalu ada gaya kepemimpinan, di mana itu yang pertama ada eh, strategic leadership model. Kepemimpinan strategi berdasar dari berpikir strategik, yaitu proses di mana suatu organisasi dapat memberikan arahan strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan dan menimbulkan berbagai perspektif yang akan mendorong dinamika organisasi. Lalu ada transformational leadership model. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan yang autokrasi. Ini pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggotanya. Lalu kepemimpinan laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini diartikan sebagai membiarkan orang berbuat kehendaknya. Lalu kepemimpinan demokratis. Pemimpinan dalam tipe ini pemimpin yang berada di tengah-tengah anggota kelompoknya. Hubungannya dengan bawahnya lebih dekat dan hangat sebagai kakak dan adik. Gaya kepemimpinan ini menghasilkan hubungan kerja yang harmonis, saling membantu di dalam melaksanakan tugas masing-masing sehingga terciptanya suasana kerja yang sehat dan menyenangkan. Lalu kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah yaitu kepala sekolah memimpin para warga sekolah. Menurut Zamron, kepemimpinan sekolah merupakan keyakinan dan perilaku pemimpin untuk menanamkan kepada seluruh komponen organisasi akan visi, nilai-nilai, dan kultur organisasi di kalangan warga sekolah. Bab 7 tentang kepemimpinan humas, di mana di sini ada pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan di sekolah. Karena sekolah bagian integral dari masyarakat sekitar dan sekolah itu sendiri merupakan miniatur masyarakat. Sekolah dengan masyarakat memiliki hubungan yang erat dalam mencapai tujuan atau pendidikan secara efektif dan efisien. Kesuksesan program sekolah dapat dicapai apabila terdapat kerjasama yang baik antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dengan masyarakat sebagai subjeknya. Lalu ada definisi manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Humas adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara lembaga dan masyarakat dengan tujuan memperoleh pengertian, kepercayaan, penghargaan, hubungan harmonis, serta dukungan secara sadar dan sukarela. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menurut Ari Gunawan 1996 merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada umumnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu pentingnya manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama, hubungan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan dalam semua pelaksanaan pekerjaan agar memiliki sarana dan eh, sarana untuk mengenal diri kepada masyarakat luas tentang apa yang sudah dan akan dikerjakan. Humas merupakan alat untuk menyebarkan gagasan kepada orang lain. Hubungan masyarakat dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan dan diperlukan dari orang atau badan lain. Yang keempat itu ada humas mendorong usaha seseorang atau suatu badan untuk membuka diri agar diberikan masukan dengan kritik dan saran dari orang lain. Yang kelima itu ada humas memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk selalu berkembang. Lalu ada tujuan pentingnya manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah.
Yang pertama itu mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran di sekolah. Yang kedua, menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga, mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Yang ketujuh, mengerahkan bantuan dan dukungan dari pemeliharaan dan peningkatan. Lalu ada tahap dan asas kegiatan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengecekan, yang keempat penilaian, dan kelima pemberian saran. Lalu ada bentuk-bentuk hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada hubungan sekolah dengan orang tua secara individual dan organisasi. Yang kedua hubungan sekolah dengan alumni. Lalu ada ruang lingkup hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama itu ada kegiatan internal dan kegiatan eksternal. Kegiatan internal merupakan publisitas ke dalam sasaran tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga, dan seluruh siswa. Yang selanjutnya itu kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan dan ditunjukkan kepada publik atau masyarakat luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yakni secara langsung dan tidak langsung. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi